Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisha Dwi Apriliani dengan NIM 1902102049192. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas FP dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Munir. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Di kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar kata rukun dan kerukunan. Rukun dan kerukunan itu memiliki arti damai dan perdamaian. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antara umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan juga bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kerukunan umat beragama ini ada dalam pandangan Islam. Di Islam itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Toleransi ini mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, dan juga agama. Lalu, dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama itu adalah tasamu. Tasamu dengan kerukunan umat beragama itu memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan juga saling menghargai sebagai sesama manusia. Islam itu adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Itu merupakan arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan hal tersebut, maka toleransi itu menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah sikap dan perilaku umat beragama, dan yang kedua adalah kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, lalu menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Nah, moderasi itu adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bahkan bangsa itu sendiri. Islam itu sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam itu merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia. Kata moderasi itu dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-wasatiyah. Secara bahasa, al-wasatiyah itu berasal dari kata wasat. Pada tatanan praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam itu diklasifikasikan menjadi 4 wilayah pembahasan. Yang pertama, yaitu moderat dalam persoalan akidah. Yang kedua adalah moderat dalam persoalan ibadah. Yang ketiga, moderat dalam persoalan perangaian atau budi pekerti. Yang keempat adalah moderat dalam persoalan tasri atau pembentukan syariat. Nah, moderasi beragama itu adalah sebuah jalan tengah di mana keberagaman agama di Indonesia. Hal tersebut itu merujuk pada ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dipahami bahwa Islam itu telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan atau moderat atau pertengahan,
yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konsep ayat ini terkait dengan kisah Nabi Isa alaihi wasallam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinahan. Lalu kaum Nasrani itu berlebih-lebihan menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, di agama Islam itu berada di keduanya, di tengah-tengah, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam, lalu sebagai nabi dan rasulnya. Sekian hal tersebut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.